Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Kita ngebahas soal gadget lagi dan langsung aja ini dia pembahasan untuk Samsung Galaxy Z Flip 6. Seperti biasa, Z Flip series itu masih menjadi tandem peluncurannya Galaxy Z Fold. Sama-sama smartphone lipatnya Samsung tapi dengan segmen dan pemakaian yang sedikit berbeda. Bedanya, Z Fold series tuh kalau saya lihat lebih ke arah yang serius, produktivitas, profesional. Nah, Galaxy Z Flip series itu kelihatan lebih casual, lebih muda, lebih santai lah pokoknya. Untuk yang baru-baru di seri Galaxy Z Flip 6 sebenarnya tuh ada cukup banyak, dia tersebar di berbagai aspek gitu. Dan walaupun kelihatan kecil-kecil, tapi menurut saya justru membuatnya jadi tambahan yang bagus banget dan layak di-upgrade. So, kita mulai aja dari tampilan atau desainnya. Ini udah beda. Galaxy Z Flip 6 sekarang dia punya garis desain yang kelihatan lebih tegas dengan siluet yang mengotak. Mungkin ini langkah Samsung untuk membuat smartphone flip mereka tuh kelihatan nggak terlalu feminim. Karena emang ya nggak sedikit ya masih menganggap kalau handphone flip seperti ini jadinya tuh kecewa-cewaan. Padahal sebenarnya nggak sama sekali gitu. Apalagi di warna baru yang sekarang saya pakai. Ini kan warnanya namanya Crafted Black. Ya jadi belakangnya tuh kayak karbon gitu, ala karbon, dan ini bukan cuman kayak stiker gitu tapi emang ada pattern. Jadi kalau misalnya nih ada teksturnya gitu yang mana ini selain keren secara visual tapi feel-nya juga mantep banget dan bikin kayak sayang banget gitu misalnya buat dipasangin casing. Untuk dimensi perangkat yang ini sebenarnya masih mirip-mirip dengan yang versi sebelumnya, tapi kalau ditanya apakah casing yang lama bisa dipakai di sini, jawabannya tidak. Ya mungkin bisa kalau dipaksakan tapi menurut saya tidak recommended. Jadi belilah yang baru gitu supaya dapatnya lebih pas. Nah, bagusnya untuk flip suitcase atau kartu yang ditempel di belakang untuk personalize di bagian cover screen itu tetap bisa dipakai. Jadi nggak ada kartu spesial untuk Z Flip 6, Z Flip 5, nggak. Jadi yang lama pun masih bisa dipakai di handphone yang baru. Untuk dari segi build quality solid pada bagian hinge, khususnya dengan sistem baru yang dual rail hinge tadi. Engselnya lebih punya resistensi saat dibuka tutup. Ya, misalnya kayak gini tuh lebih berasa, tapi dia nggak bikin susah, tetap enak, cuma memang berasa lebih solid. Ini juga bisa kita lihat dari kemampuannya nahan layar di beberapa sudut yang seperti sekarang. Ya, dia nggak langsung kebuka gitu. Mungkin ya tidak yang praktikal sekali pada pemakaian sehari-hari setiap orang, tapi sekali lagi ini nunjukin engselnya itu kuat banget dibandingkan yang versi sebelumnya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke bagian layar. Di Galaxy Z Flip 6 ini memang masih hadir dengan tampilan yang mirip dengan Z Flip 5. Layar luar besar atau cover screen itu masih dipertahankan lengkap dengan fungsi yang sama. Masih bisa dipakai untuk buka beberapa aplikasi secara native, ada juga widget-widget, namun sama juga seperti yang lalu, kita bisa memaksimalkan dengan good lock dan multitask. Jadi semua aplikasi itu bisa dipakai di layar luar. Emang kalau kita lihat dari segi aspek rasio adalah beberapa aplikasi yang tidak tampil sempurna di bagian cover screen. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk pemakaian yang umum kayak misalnya buat balas chat WhatsApp, mungkin message, buat nonton kali aja kita lagi pengen di layar yang lebih kecil, scrolling timeline, ini semuanya sejauh yang saya coba nggak ada masalah. Terus buat pertanyaan favorit juga nih dari para netizen yang namanya kayak handphone lipat, sudah pasti kris atau lipatan di layar utama. Nah yang ini masih ada, tentu saja gitu nggak hilang, tapi tetap jauh lebih baik kalau saya bandingkan dengan Galaxy Z Flip 5. Emang umur dari Galaxy Z Flip 5 yang saya punya ini udah mau setahun, tapi kalau saya inget juga balik ke kondisi waktu dia masih baru, yang Z Flip 6 ini jauh lebih baik. Kayak kedalaman lipatan, jenglengannya itu ya di bagian lipatan tuh jauh kelihatan lebih tipis, jadi pas dipegang pun lebih rata yang di Z Flip terbaru. Secara visual sama sekali nggak mengganggu, masih nyaman banget untuk pemakaian sehari-hari. Oh ya, untuk bagian speknya sendiri, ini masih dikasih yang premium selayaknya sebuah handphone yang flagship ya, premium. Dia pakai LTPO Dynamic AMOLED 2X 120Hz, ada HDR10 Plus juga. Resolusi emang bukan yang paling tinggi, tapi buat orang pada umumnya gitu, sebenarnya layar dari handphone ini udah sangat mencukupi. Toh emang Galaxy Z Flip 6 itu kan tidak ditujukan sebagai sebuah smartphone yang full all out di berbagai aspek, karena balik lagi ke target marketnya. Kan yang terpenting buat mereka yang beli handphone ini, nonton atau lihat-lihat foto di timeline itu kelihatan bagus dan ya terdeliver dengan baik di handphone ini. Lanjut, sekarang kita ngomongin soal performa dari pemakaian si Z Flip 6 ini sendiri. Sebenarnya udah bagus ya, mestinya sih nggak ada komplain karena dari segi specs dia punya daftar yang sangat menjanjikan. Nah di sini kita bisa lihat ada Snapdragon 8 Gen 3 chipset
flagship banget untuk tahun 2024 saat ini. RAM-nya 12GB dan ada penyimpanan yang lega, ada 256, ada 512. Nah, yang menarik dari Z Flip 6 terbaru itu adalah baterainya ditingkatkan karena akhirnya sampai di 4000 mAh. Menarik ya kalau kita lihat perjalanannya gitu, dulu dimulai dari 3300, perlahan dia naik sampai akhirnya sekarang di 4000 mAh. Lebih ada kemajuannya bahkan kalau kita bandingkan dengan Z Fold series yang baterainya tuh sampai sekarang ada ya di situ-situ aja gitu. Yang ini malah tambah gede. Untuk daya tahan pemakaiannya sendiri, sehari-hari saya coba sih bagus banget, screen on time-nya juga cukup panjang, dan standby-nya pun tergolong awet. Tapi balik lagi, ini bukan dengan pemakaian yang intensif kayak buat main game dan segala macamnya. Oke, kita balik lagi ngomongin soal performa yang tadi mungkin kita lewatin sebentar. Dari segi cepat-cepatan, untuk pemakaian ini sudah pasti cepat dan lancar ya, selayaknya sebuah specs flagship yang ada di smartphone saat ini. Processing yang lebih cepat ini juga sedikit banyak akan berpengaruh pada pemrosesan fitur AI yang ada di smartphone-nya. Balik lagi, Galaxy Z Flip 6 ini kan memang bukan smartphone yang ditujukan untuk multitasking yang kompleks atau mungkin gaming yang intensif. Namun kalau mau dicoba pun sebenarnya bisa-bisa aja karena ya secara specs emang mampu. Ya minimal saya coba kayak main Mobile Legends, main Zenless Zone Zero, atau main Honkai Star Rail ya masih sangat bisa. Untuk soal panas yang ada di perangkat, dari pengalaman saya pakai sebenarnya sih nggak ada masalah. Vapor Chamber versi baru ini memang turut berkontribusi, jadi handphonenya memang bisa anget tapi butuh waktu yang lebih lama. Jadi kalau misalnya pun udah anget, itu bakal lebih cepat dinginnya. Kalau dari pengalaman sih gitu, jadi nggak ada masalah. Dan ini nggak berlaku hanya untuk pemakaian saat gaming ya, tapi juga bisa untuk pemakaian intensif lain, kayak misalnya penggunaan kamera dalam waktu panjang ketika kita banyak ambil foto atau ngerekam video. Nah, selain dari segi hardware yang sebenarnya udah bagus lah yang flagship, yang kita nggak bisa lupain juga dari handphone Samsung sudah pasti fitur AI, Galaxy AI. Nah, fitur baru yang udah sempat saya bahas di video reviewnya Galaxy Z Fold 6 beberapa waktu yang lalu, nah semuanya itu ada di seri Flip ini. Mulai dari interpreter yang di tampilan cover screen itu ada, bisa dipakai. Listening mode untuk rekam langsung dapat translate itu bisa. Drawing assist untuk gambar, sketch to image, itu semuanya bisa dipakai di handphone flip seperti ini. Di satu sisi, emang layarnya kan kelihatan lebih kecil, sehingga mungkin kita tidak terlalu leluasa, nggak bisa pakai S Pen juga untuk lebih presisi, tapi secara fungsi tetap bisa bekerja sama baiknya. Jadi saya patut mengapresiasi Samsung sih sebenarnya, karena dengan form factor yang lebih kecil seperti ini, ternyata fitur penting seperti Galaxy AI dan fitur-fitur barunya itu nggak ditinggalin. Satu lagi, seperti biasa sekarang kita masuk ke bagian kamera. Nah di bagian ini sebenarnya secara setup mungkin dia kelihatannya sekilas sama ya, nggak terlalu berbeda. Tapi kalau kita lebih gali lagi ke dalam, itu ada beberapa poin yang bikin Galaxy Z Flip 6 lebih oke dibandingkan Z Flip 5. Yang pertama, dari segi resolusinya, Galaxy Z Flip 6 lebih gede ya, karena dia punya angka 50 megapiksel di lensa utama. Habis itu untuk perekaman video ini juga ada beberapa poin yang berbeda. Yang pertama, untuk di Galaxy Z Flip 6 itu udah ada fitur yang namanya dual recording. Sedangkan di Galaxy Z Flip 5 itu namanya masih Director's View. Beda nama, mungkin tampilannya mirip tapi hasilnya emang signifikan. Jadi secara tampilan sekarang bisa lihat ya dari Director's View dan juga dual recording. Ya kalau Director's View itu kita bisa ngerekam dengan dua lensa sekaligus, tapi yang satu itu harus pakai kamera depan. Sedangkan kalau dual recording, kita bisa pilih 2 dari 3 lensa yang tersedia. Jadi kita nggak harus pakai kamera depan, mau ngerekam pakai kamera belakang pun bersamaan lensa ultrawide sama lensa wide itu bisa, dan mereka akan menjadi file yang terpisah. Jadi walaupun mungkin secara kasat mata gitu yang kelihatan nggak terlalu signifikan, tapi kalau dicoba kemampuan Z Flip 6 ini lebih oke lagi. Habis itu ada juga perbedaan dari durasi ketika kita merekam video lewat cover screen. Jadi kalau misalnya di Galaxy Z Flip 5 itu masih ada time limit di angka 10 menit aja. Jadi kalau misalnya kita pakai cover screen seperti sekarang, itu setelah 10 menit dia bakal otomatis mati. Sedangkan kalau untuk di Galaxy Z Flip 6 ini time limitnya udah ditambah dari yang tadi 10 menit sekarang jadi 20 menit. Jadi 2 kali lipat lebih lama kalau kita rekam dengan yang handphone baru. Dan langsung aja sekarang kita lihat hasil fotonya. Untuk Galaxy Z Flip 6 ternyata dia emang bisa dapetin foto yang bagus. Ya kondisi terang dengan banyak cahaya. Dari segi warna emang dia tendensial lebih ke arah natural ya, seperti handphone Samsung tahun ini. Dan image range-nya masih bagus dan bisa diandelin.
Habis itu buat lensa ultra wide-nya juga masih oke sekali dan nggak jomplang hasilnya kalau saya bandingkan dengan lensa utama. Palingan kalau kita masuk ke kondisi yang agak low light aja sih kelihatan penurunan kualitasnya. Sedangkan kalau untuk kemampuan kamera atau lensa utama pada kondisi low light, menurut saya sih tidak mengecewakan sama sekali, masih bisa dapetin foto yang bagus, detailnya juga cukup terjaga kalau kita lihat lebih detail. Terus kalau untuk kamera depan atau yang ini nih ya, kamera depan tuh yang ini saya takut ada yang salah kaprah kalau kamera depan tuh ini. Kamera depan yang ini seperti yang saya tunjukin sekarang. Dan ini menurut saya hasilnya tidak spesial ya. Jadi kalau pingin selfie, mau ambil konten, ngevlog atau apapun, pakai kamera utama aja dengan bantuan cover screen karena hasilnya jelas lebih proper. Oke, ini kita cobain aja kamera dari Galaxy Z Flip 6 untuk rekaman video jadi 4K 30 fps. Nah, ini sekarang saya pakai lensa ultra wide-nya, ya, jadi masih yang lebar. Coba kita ganti ke 1x yang lebih normal, dia lebih dekat seperti ini. Jadi kalau buat ngambil video, nah ini kita di tempat yang bagus banget sebenarnya dari segi kualitas udara dan langit dan segala macam. Jadi videonya clear banget, cakep banget. Sekarang bisa dibawa jalan. Nah, kita bawa jalan seperti sekarang. Stabilisasinya sih cakep juga, nggak ada masalah. Ini kita pakai 1x buat ngambil beauty shots gitu. Kalau misalnya lagi liburan, lagi traveling. Warna oke, ya, orange-nya bisa dilihat. Lanjut ke sampel berikutnya. Nah, ini ada kapal gede banget namanya USS Midway. Ini sebenarnya museum sih, kita bisa masuk kalau mau. Cuman malas aja. Ya kita cuma buat tes kamera aja di sini. Ya dynamic range dari warna segala macem. Sebelah sana birunya dapet, warna lautnya juga masih dapet. Kita pindah ke ultra wide. Sudah kayak gini lebar banget. Kalau misalnya kita ngambil lebih deket, di situ ada burung. Nah itu bisa dilihat. Hilang dia pindah. Sekarang kalau kita pindah ke kamera depan atau kamera yang di dalam di cover bukan di cover screen ya. Jadi bukan pakai kamera luar, kamera depan yang kalau handphonenya dibuka hasil seperti ini. Menurut saya sih ya oke, tapi yang namanya handphone flip pasti kita pakai yang mode di cover screen aja supaya kita bisa menggunakan kamera utama gitu untuk dapetin hasil yang jauh lebih baik dan lebih proper. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak sekarang. Ya, hasilnya seperti ini gitu. Ini kalau pakai kamera yang di cover screen dengan kita preview di layar depan handphone, 1x-nya seperti ini jauh kelihatan lebih proper. Kalau kita pindah ke 0,6 pun ya hasilnya oke, seperti yang bisa dilihat sekarang. Jadi ya sama seperti handphone flip lainnya juga. Kalau untuk pengambilan video-video selfie seperti sekarang, ambil sendiri, pakai mode seperti ini aja, karena kita bisa mendapatkan kualitas yang jauh lebih oke. Gitu ya. Sip, itu dia untuk sampelnya. Kita habis ini balik ke Jakarta aja kali ya, untuk sampel yang low light-nya aja, karena saya udah nggak dapet malam lagi di sini. Ini udah hari terakhir, jadi belum ambil video malam. Malamnya kita ambil di Jakarta aja. Dan kalau misal kita pakai kamera utama, hasilnya seperti ini jauh lebih proper dengan visual yang lebih bagus, warna lebih tajam ya, nggak kayak tadi yang lebih soft. Bisa ganti ke lensa ultra wide juga gitu kalau punya ngevlog, dan hasilnya jelas lebih baik. Makanya saya suka banget kalau handphone flip fold gini kita maksimalin untuk bikin konten, bikin ngevlog kayak gini tuh hasilnya emang nggak pernah ngecewain dan sangat berguna. Menurut kalian gimana jadi ya untuk sampel dari kondisi terang sampai low light dari Z Flip 6? Kalau menurut gue upgrade-nya bagus, videonya dari fotonya juga mantap. Sekarang kita langsung aja ke kesimpulan dari produknya. Meskipun dari luar dia tuh nggak kelihatan kayak punya banyak upgrade yang signifikan, namun setelah dipakai, Galaxy Z Flip 6 ini ternyata meningkat sekali dari user experience. Performanya lebih kencang, fitur AI-nya lebih lengkap, baterainya lebih besar, serta punya kamera yang lebih baik. Upgrade yang bagus kalau menurut saya, apalagi buat mereka yang mungkin baru mau beralih gitu pakai smartphone flip, atau buat user flip lama kali aja mungkin masih ada pakai flip 3, pakai flip 4 gitu ya. Ini mungkin bisa menjadi pilihan. Sedangkan kalau untuk user flip 5, menurut saya ini agak 50-50 ya, kecuali emang pengen kamera yang lebih bagus dan baterai yang lebih gede. Kayaknya baru cocok nih upgrade ke smartphone yang satu ini. Jadi tetap menurut saya ini adalah smartphone yang menarik sekali.
ya, terlepas dari soal upgrade atau enggak, apalagi dengan warna crafted black yang cakep banget. Ya, jadi recommended sekali buat yang pingin cobain flip terbaru ya Samsung. So, buat yang pingin lihat lebih detail, mungkin mau cek promo terbaru saat ini, langsung aja saya taruh linknya di kolom deskripsi yang ada di bawah. Putri sama pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.